Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan. Kalau boleh saya minta pemain keyboard main dengan pelan-pelan. Ya, praise the Lord. Seperti biasanya. Nah, saya tadi waktu masuk ke sini disapa oleh seorang ibu, lalu ditanya, kemana aja akhir-akhir ini? Saya baru sadar kalau nggak selalu ingat dari mana saja karena Tuhan membawa kami ke berbagai tempat di penjuru dunia. Bukan karena kami hebat, tapi kami berjalan di dalam waktu ilahi. Selalu saja bertemu dengan orang yang tepat, yang Tuhan kehendaki di tempat yang Tuhan telah tentukan. Saya bersyukur juga saya diberi nama Philip, yang dalam bahasa Alkitabnya itu Filipus sebenarnya. Saya senang sekali dengan Filipus ini, karena Filipus yang di Alkitab dia selalu dituntun kemanapun dia pergi, bahkan suatu hari dia waktu keluar dari kolam baptisan, bukan kolam tapi danau, tiba-tiba dia menghilang begitu aja, dibawa Tuhan ke tempat lain. Harusnya hidup kita juga seperti itu, baik di dunia bisnis, pekerjaan, sehari-hari, ibu rumah tangga. Kita harus dituntun Tuhan dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya tahu kita semuanya mau dibawa berjalan dalam rencana yang ajaib. Siapa di sini yang mau dibawa Tuhan dalam rencana yang ajaib? Praise the Lord. Ya. Buka firman Tuhan di Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya mau bicara tentang waktu ilahi atau kairos. Waktu ilahi atau kairos. Mari kita baca sama-sama Ibrani 4 ayat 1 sampai 7. Bersama-sama kita baca. Judulnya hari perhentian yang disediakan Allah. 1, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Katakan amin. Kairos, apa itu kairos atau waktu ilahi? Ada suatu tempat yang kita nggak bisa capai dengan transportasi dunia. Daging tidak punya akses ke sana, yaitu waktu ilahi. Sepandai-pandai manusia, sepinter-pinter orang, sehebat-hebat teknologi zaman ini, tak ada satupun yang bisa membawa kita kembali dalam waktu atau time machine. Mesin waktu. Andai kata ada, tentunya sebagian di antara kita pasti ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan kita sebelum kita berantem dengan istri kita. Sebelum kita membuat kesalahan di dalam hal investasi. Pasti kepingin. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I long for yesterday. Ada lagunya bagi orang yang suka menyesali dirinya. Tapi kita nggak usah kembali ke masa lalu. Sekarang belum telat dan terlambat untuk kita masuk di dalam waktu ilahi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Gembala Insinyur Niko tadi. Kita masuk ke next level. Nggak bisa masuk ke sana kalau tidak dituntun oleh Allah. Kita mau dipulihkan seutuhnya. Tuhan bisa kembalikan apa yang dicuri oleh belalang pelahap 7 kali lipat di hari-hari yang akan datang dalam hidup Anda. Katakan amin. Tapi kuncinya di sini,
Semua indah pada waktunya. Ada satu tempat yang namanya waktu ilahi yang gak bisa ditembus dengan teknologi. Yang disediakan hanya bagi orang yang rajin masuk hadiratnya. Karena itu kalau di gereja, matikan cellphone Anda. Gak ada gunanya kok. Anda berusaha, berjeripayah ketika seharusnya Anda beristirahat di dalam hadiratnya. Satu-satunya jalan masuk ke dalam dimensi Allah, waktu Allah, adalah lewat tinggal diam di kaki Tuhan Yesus. Baik itu saat teduh, mesbah keluarga, waktu kul, atau pada waktu kita bersama-sama beribadah seperti ini. Belajarlah untuk taruh aktivitasmu dan cuman fokus kepada Tuhan Yesus. Itulah jalannya, itu yang dimaksud tempat perhentian itu. Nanti Anda akan lihat ya, apa yang Anda biasanya selesaikan dalam 7 tahun, selesai dalam 7 bulan yang akan datang. Terjadi percepatan, terjadi level yang berbeda. Anda tidak berjeripayah dengan sia-sia. Ada kasih karunia. Untuk masuk ke sana, perlu iman untuk tinggal tenang. Untuk taruh segala sesuatu. Sekarang peringatannya ada di ayat pertama kita baca. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Saya tolong garis bawahi kata ketinggalan. Saya tiba-tiba memikirkan seorang pribadi di perjanjian baru namanya Marta. Marta ini selalu ketinggalan. Dan dia itu selalu kalau sama Tuhan selalu, tentang Marta, Tuhan selalu, pokoknya kalau Marta itu selalu gak mempan deh kalau sama Tuhan. Suatu hari pernahkah Anda baca di dalam kitab Yohanes ketika Lazarus meninggal dunia, Lazarus adalah saudaranya Marta maupun Maria. Tuhan datang, Marta langsung menyongsong Tuhan Yesus dan berkata, andai kata engkau ada di sini tadi, tentunya saudaraku gak mati. Marta adalah tipe orang yang selalu ketinggalan. Pernahkah Anda merasa seperti Marta? Andai aku tahu dolar naik tadi kan. Mana gua tahu kalau emas turun. Kalau saya tahu emas turunnya pada saat itu yang rendah-rendahnya itu hari apa, kapannya, terpuruk sekali. Tahu gitu, saya beli. Kok Roh Kudus gak beritahu? Ya Roh Kudus mau beritahu. Anda gak masuk mendekat. Saya nggak, itu yang murahan, berkat Tuhan yang paling murah itu adalah harta duniawi. Tetapi saya bicara tentang lebih dari itu. Saya bicara tentang hidup yang dipakai oleh Allah. Banyak orang itu yang seperti itu, andai gua tahu, mestinya begini, mestinya begitu. Itu adalah suara Marta. Orang yang selalu ketinggalan. Marta berkata seperti itu. Lalu dia berkata, Tuhan, tapi sekarang pun aku tahu loh, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu juga bisa loh. Terus Tuhan Yesus berkata seperti ini. Si Lazarus, saudaramu itu akan hidup. Marta protes. Ya bukan protes, protesnya halus lah. Ya saya tahu lah Tuhan. Pasti akan hidup, nanti suatu hari kan semua dibangkitkan pada akhir zaman. Selalu gitu loh, ini bakalan ketinggalan lagi. Tapi Tuhan tuh baik, Tuhan gak mau Marta ketinggalan satu mujizat lagi. Tuhan berkata, apa kamu gak percaya aku ini kebangkitan? Ya Tuhan aku percaya, langsung Marta kembali ke rumah, bisikkan sama Maria. Guru mencarimu, karena dia merasa dia gak mempan kan? Dia beritahu sama Maria, a white lie atau dusta putih. Guru mencarimu, coba baca baik-baik dengan seksama kalau di kitab itu nanti di rumah. Cerita itu tidak ada kata-kata Tuhan mencari Maria. Mana Maria? Nggak ada. Dia bohong putih, dia berkata Maria, Tuhan mencarimu. Karena Marta tahu ada sesuatu pada Maria yang nggak dia miliki. Maria itu selalu mempan sama Tuhan. Dan entah kenapa Maria itu selalu ditemukan dalam keadaan yang tepat, di waktu yang tepat di hati Yesus. Mudah gitu loh menerima kasih karunia Maria itu. Jadi Marta berkata, lu aja deh yang temuin Tuhan, temuin guru. Maria muncul ting. Dia berkata, andai Tuhan di sini kan pasti nggak mati. Tetapi Maria ngomongnya bukan dari penyesalan, tapi dia dari pengharapan. Tuhan Yesus waktu mendengar Maria ngomong begitu, menangis langsung. Waktu Marta tadi datang, Tuhan Yesus kaku. Maria muncul, langsung menangis terharu. Ini apa-apaan? Dan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus setelah bertemu dengan Maria. Apa ini? Marta kok beda ya sama Maria efeknya sama Tuhan.
Sebab kalau Anda lihat di kitab Yohanes yang lain, ketika ada sebuah kejadian Yesus masuk sebuah kampung, disambut oleh ini Jeme, sisters, atau kedua orang wanita yang bersaudara ini, Tuhan diundang masuk ke rumahnya. Nah, Marta sibuk melayani Tuhan Yesus. Orang kerja keras boleh nggak? Boleh pada tempatnya. Jangan kerja keras waktu di gereja dengar firman. Jangan kerja keras waktu saat teduh. Ada waktunya Tuhan suruh kita rest in His presence. Tahukah Anda dibutuhkan iman yang besar untuk kita matikan cellphone kita di gereja? Apalagi kalau Anda adalah profesor medis yang sekarang ditunggu oleh ICU, pasien Anda di mana-mana. Dibutuhkan iman yang besar untuk bisa betul-betul menutup mata pada malam hari jikalau bisnis Anda goncang. Doa bukanlah manifestasi iman yang terbesar, malah justru merem, tidur, itu malah membuktikan bahwa orang itu betul-betul beriman. Makanya saya kagum sekali dengan Tuhan Yesus, di tengah badai bisa tidur di bawah perahu kapal itu. Ini loh orang hebat. Kadang-kadang ya kalau tunjukkan iman tuh ya, gak perlu berdoa, bubuk. Nah, kesusahan sehari untuk sehari, tidur. Waktu doa-doa, semua indah pada waktunya kan, berarti semua harus pada tempatnya. Kerja keras boleh nggak? Boleh, saya juga seorang pekerja keras. Tetapi saya nggak melulu bekerja keras, kekuatan saya bukan terletak pada tenaga saya. Tetapi pada urapan Allah, dan urapan itu terletak pada hubungan kita dengan Dia ketika kita mencari Dia. Tanpa iman seseorang tidak bisa berkenan pada Allah, kata firman Tuhan di Ibrani. Sebab dibutuhkan iman untuk orang mendekat, ketika orang menghampiri Tuhan harus percaya Allah itu ada. Dan baru Tuhan memberikan upah kepada barang siapa yang mencarinya. Nah, Marta ini selalu ketinggalan, dia melayani melulu kan. Lalu habis itu Maria, sedangkan Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman-Nya, terima rema-rema. Marta itu loh lihat, dia protes malah menuduh Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Anda perhatikan kata-katanya, apakah engkau tidak peduli? Dia menuduh Tuhan tidak peduli. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani sendiri? Lalu ditambah lagi, suruhlah dia membantu aku. Pangkat banget si Marta, nyuruh-nyuruh Tuhan Yesus lagi. Lihat itu, kalau orang itu tidak rajin masuk hadirat Tuhan, hatinya pun jadi salah. Untuk saya mengingat Marta itu saya anggap Marta itu adalah singkatan. Saya nggak mau jadi Marta. Dia nggak pernah bisa berada di waktu ilahi. Dia selalu menemukan dirinya di waktu yang salah. Sebab Marta itu adalah, kalau bagi saya, singkatan dari mati dan rutinitas saja. Ada banyak orang Kristen yang Marta, mati dan rutinitas saja. Iman Anda dan iman saya cuma mati. Iman kita mati dan rutinitas saja. Tidak pernah melihat pekerjaan Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan kalau saya bilang pekerjaan Allah yang dahsyat tidak melulu KKR. Tetapi karya Allah yang indah dalam hidup Anda. Allah tidak hanya menyelamatkan, tuh Anda nggak diselamatkan hanya supaya Anda jadi biasa-biasa. Anda diselamatkan untuk mengalami karya Allah seterusnya. Dan setiap hari semakin indah, katakan amin. Hati-hati jangan ada di antaramu seorang pun yang dianggap ketinggalan. Seperti Marta yang imannya mati dan rutinitas saja kerohaniannya. Selalu menemukan dirinya di waktu yang salah. Bagaimana bisa Tuhan memberkati seseorang yang menuduh Tuhannya tidak peduli. Yang memerintah-merintah Allahnya. Siapa yang berkuasa menasihati penciptanya? Marta, luar biasa sekali nekatnya. Menyuruh Tuhan, menyuruh saudaranya Maria untuk membantu dia. Makanya Tuhan tidak pernah bisa bicara apa-apa. Dia punya telinga tetapi dia tuli secara rohani. Allah tidak bisa menunjukkan apa-apa ke dalam hidupnya. Tetapi Maria berbeda. Kita lihat ayat 6. Jadi sudah jelas. Semoga yang saya sampaikan tentang Marta tadi sudah jelas. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Ayat pertama kita garis bawahi kata ketinggalan.
Di ayat 6 kita harus garis bawahi kata masuk, lawan katanya ketinggalan dalam masuk. Kalau di ayat pertama saya cerita tentang Marta yang mati rohani dan rutinitas saja. Di ayat 6 saya mau bicara tentang Maria. Luar biasa Maria ini. Maria adalah wanita yang meminyaki Tuhan Yesus Kristus. Sorry, bukan meminyaki. It's an understatement, terlalu meremehkan perbuatan Maria. Maria mengurapi Yesus. Saya tidak menambah-nambah, Alkitab memang mencetuskannya demikian. Ada seorang wanita mengurapi Yesus dengan minyak. Itulah adalah Maria kalau Anda baca di Perjanjian Baru, bukan Marta. Wow, setelah Maria ada banyak yang niru. Bahkan ketika Tuhan Yesus dikubur, sudah terlambat kan? Kan sudah mati orangnya. Meskipun bangkit lagi, udah telat. Wanita-wanita pada berbondong-bondong datang mengikuti jejak Maria. Membawa rempah-rempah dan minyak segala. Tetapi Alkitab tidak pernah menyebut mereka mengurapi Yesus. Hanya Maria yang disebut telah mengurapi Yesus menjelang kematiannya sebelum ia meninggal dunia. Sedangkan wanita yang lain cuma dikatakan mereka meminyaki Yesus. Ada perbedaan antara mengurapi dan meminyaki. Saya berikan contoh. Kalau ada seorang pendeta, pengkhotbah yang luar biasa, yang paling bangga siapa? Ayo, mentornya. Ketika dia belum apa-apa, mentornya inilah yang mengurapi dia. Siapa yang paling bangga dengan Celine Dion? David Foster. David Foster yang menemukan dia ketika menyanyi di sebuah pesta biasa di Kanada. Termasuk Michael Bublé. Siapa yang mengentaskan orang-orang ini dari Kanada? David Foster. Makanya David Foster disebut the hitman. Orang ini kan jadi namanya besar. Padahal kalau nyanyi biasa-biasa loh. Pernah dengarkan David nyanyi enggak? David Foster. Biasa. Dia pembuat lagu, produser yang luar biasa. Tapi dia nyanyinya biasa, tapi dia punya kebanggaan yang luar biasa. Karena semua orang-orang ini, dia yang mengorbitkannya ketika dunia belum percaya mereka dan melihat talenta mereka. Siapa yang ngurapi Yesus? Yesus loh. Ini bukan Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Yonggi Cho. Bayangin kalau ada seorang mama-mama datang dan berkata, aku yang mengurapi pendeta Yonggi Cho. Bayangin bangganya gimana. Tapi setelah dia diurapi, semua orang mengklaim pernah berjasa dalam hidupnya. Kalau ada seorang konglomerat, coba bayangin, ketika dia sudah jadi konglomerat, semua mau jadi teman. Tapi sebelumnya, hanya 1-2 yang melihat potensinya, yang meminjami dia uang. Itu yang bangga hingga hari ini. Itu yang saya sebut dengan kairos. Others can only follow. Yang lain cuma bisa ikut. Tapi yang dekat sama Tuhan, biasanya tepat waktunya. Ketika semua orang belum tahu, dia sudah melaksanakan. Ini Maria pangkatnya bukan main, mengurapi Tuhan Yesus. Bukan mengurapi pembicara siapa yang terbesar hari ini. Dia mengurapi anak Allah. Sedangkan wanita yang lain yang cuma ikut-ikut. Ini sama dengan begini loh. Ketika harga properti sudah mahal banget, semua pada berebut. Itu sudah samudera merah berdarah-darah. Satu orang buka bisnis ini, semua ikut. Yang pintar itu yang buka pertama. Yang buka pertama kali itulah yang menciptakan blue ocean atau samudera biru. Belum ada yang berenang di sana, belum keruh. Belum ada yang bertarung di sana, merebutkan rejeki berdarah-darah. Yang buka pertama itu. Itu yang hebat. Yang mengurapi Yesus yang pertama adalah Maria. Ketika semua orang mengira Yesus Kristus ini akan menjadi raja secara politik. Nggak cuman mereka belum mengerti Mesias ini siapa. Mereka ketika melihat Yesus memecah-mecah roti, semua orang berharap inilah yang akan melepaskan kita dari cengkraman orang Roma. Maria ting 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 datang membawa minyak, mengurapi Yesus dengan secara profetik untuk kematiannya. Tuhan Yesus melihat, kok kamu tahu bahwa aku akan mati? Loh kan aku duduk di bawah kakimu. Kok kamu tahu kalau nanti akan terjadi krisis, Anda jual semua stok Anda. Saya punya teman yang dia waktu menjual stok di sebuah negara, semua sahamnya dijual, tepat waktu lalu setelah itu crash.
Kalau Anda selidiki, ini orang bukan orang Indonesia, dia CEO sebuah perusahaan besar di luar negeri. Kalau Anda selidiki, istrinya seorang pendoa. Dia pindah dari negara itu, crash setelah itu. Kok Anda tahu? Loh, kan saya duduk di bawah kakimu. Tertular dengan pengetahuanmu. Karena itu doa itu investasi. Siapa bilang doa itu buang-buang waktu? Sekalipun Anda CEO, kalau Anda tidak doa, percayalah semua prediksi ekonomi di dunia selalu gagal. Selalu gagal. Kalau Anda selidiki kembali lihat ke belakang, semua prediksi itu banyak sekali yang batal. Banyak yang meleset. Tapi orang yang duduk diam di kaki Yesus, itu orang yang paling pintar di seluruh dunia. Amin. Saya mau Anda untuk bisa mengerti bahwa setiap kali Anda cool, taruh pikiran. Setiap kali Anda masuk ke hadiratnya, ingat Anda sedang masuk ke dalam waktu ilahinya. Sekalipun Anda nggak merasa apa-apa, seolah-olah nggak melihat sesuatu terjadi, nggak apa-apa. Anda memberikan diri Anda masuk sebuah dimensi yang belum Anda kenal. Dan di sana Anda akan dituntun. Dan besok Anda akan mengerti. Ketika Anda menoleh ke belakang, Anda akan memujinya. Dan berkata, Tuhan, Kau telah menyelamatkan aku dan keluargaku. Itulah sebabnya ada ayat yang berkata, karena hatinya melekat kepada aku meluputkan dia. Kata masuk ini luar biasa. Yang satunya ketinggalan, Marta mati secara rohani. Dan imannya cuma rutinitas saja. Tapi Maria, oh my goodness. Salah satu lagi, saya sebut satu contoh lagi, Yohanes. Yohanes itu yang tahu, bayangin kenapa Petrus, saudara tahu kenapa Petrus yang menyangkal Yesus bukan Yohanes? Karena Yohanes bersandar di dekat hatinya Tuhan, waktu makan perjamuan malam terakhir, lalu dia tanya, Tuhan siapa yang akan mengkhianatimu? Tuhan ngomong sama si Yohanes, si Yudas Iskariot. Setelah Yohanes tanya gitu, Tuhan pakai ambil roti, dicelupkan dan berkata, kepada siapa aku berikan roti ini, dialah yang mengkhianati aku. Yohanes melihat dengan seksama. Aduh, itu namanya contekan. Itu bukan ilustrasi yang susah dipahami. Kalau saya sekarang ambil roti, saya celupkan dan saya berkata, siapa di sini ya yang tadi curi mobil si A? Saya berkata, kepada siapa saya kasihkan tisu ini, dialah pencurinya. Itu mah bukan ilustrasi. Itu sudah secara gamblang terus terang memberitahu siapa dalangnya. Yohanes tanya siapa? Tuhan lakukan itu di depannya. Yohanes langsung mengerti bahwa nanti akan ada yang menyangkal dia dan mengkhianati dia. Dan Yohanes berkata, janganlah biarkan itu adalah aku. Yohanes diluputkan dari sebuah musibah dalam resumenya. Hanya karena dia bersandar di hatinya Tuhan. Belajarlah dengar-dengaran dengan Tuhan. Sebagian besar berkat yang akan dicurahkan Tuhan di hidup kita tidak terjadi karena usaha kita. Tapi karena kita mendengar dari atas sana. Amin. Saya minta Anda baca ayat, sekarang kita lihat ayat 7. Saya sudah mau selesai. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Katakan hari ini. Anda tahu lagi itu, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini. Apa maksudnya hari ini? Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Komitmen saya setiap hari dalam hidup saya adalah mencari wajah Allah. Apapun profesi kita, apapun kegiatan hari itu, apapun masalah kita, utamakan Allah. Spending time with God, meluangkan waktu dengan Tuhan, itu paling penting setiap hari. Ada orang pernah tanya sama saya seperti ini, saya hari ini berumur 38 tahun. Ada yang tanya sama saya, kenapa Anda masih muda tapi sudah dipakai oleh Allah? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Saya pernah jawab begini. Suatu hari saya punya waktu jadi saya jawabnya bisa lebih gamblang. Apalagi yang tanya saya adalah orang yang sudah saya kenal. Sebenarnya enggak. Aku sama kamu enggak beda. Sebab yang tanya sama saya jauh lebih tua. Dan hidupnya berputar-putar di padang gurun dulu. Saya berkata sebenarnya sama. Saya dan Anda sama. Cuman bedanya saya enggak buang-buang waktu.
Saya umur 18 tahun sejak saya masih muda, saya langsung taruh pikiran di kaki Yesus. Saya hanya mau melayani dia. Saya mau jadi apa nggak masalah. Yang penting pokoknya saya akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melayani purpose-nya, tujuannya. Saya nggak buang-buang waktu. Lalu saya beritahu sama dia yang berikutnya ini, dan saya berharap dia nggak tersinggung. Saya berkata, 1 hariku sama dengan seminggumu. Anda hari Seninnya on and off. Sebentar cari Tuhan, sebentar komplain, sebentar menjauh dari Tuhan. Saya enggak, saya konsisten tiap hari cari Tuhan. Karena itu 1 hariku sama dengan seminggumu. Kalau Anda Kristen mingguan, saya Kristen harian. Apalagi kalau Kristen tahunan, betapa pelannya rencana Allah di hidupmu. Anda kan putar-putar di padang gurun ya enggak perlu. Tahukah Anda, untuk masuk ke tanah Kanaan cuma perlu 40 hari, bukan 40 tahun. Apakah kehendak Allah mereka di dalam padang gurun selama itu? No. Itu akibat dari konsekuensi daripada kedegilan, kebebalan hati mereka, ketidaktaatan mereka, mereka tidak masuk. Karena ketidakpercayaan mereka nggak masuk. Karena itu 1 hari mereka komplain, dihitung 1 tahun sama Tuhan. 40 hari engkau mengintai negeri itu, lalu kembali ngomel sana sini, aku akan charge, aku pastikan engkau membayar 1 harimu di tanah Kanaan untuk mengintai. Menjadi 1 tahun engkau mengembara di padang gurun, tidak bisa keluar. 40 tahun bukan kehendak Allah, harusnya 40 hari aja masa padang pasir kita. Semua kita pasti sekali-kali mengalami kekeringan, termasuk saya. Tetapi waktunya cepat, nggak 40 tahun. Kalau Anda hari ini cuma on off sama Tuhan, on off, jatuh, bangun, kecewa, kembali. Cari Tuhan, enggak lagi. Didorong-dorong, ditarik-tarik, baca Alkitab, nanti tahun depan baru sadar. Lalu setelah 1 tahun gak baca Alkitab, dengar khotbah, iya baca. Kristen harian, saya beritahu, lawan Kristen mingguan, yang menang harian lah. Saya bilang sekalipun Anda punya potensi, punya bakat, kalau saya kura-kura jalan pelan-pelan, tapi setiap hari daripada kelinci tengah jalan tidur, ya saya dulu sampai garis finish. Karena itu saya umur 38, Anda 68. Saya lebih produktif dari Anda, I'm sorry. Saya bukan menghina, apalagi sama orang tua, saya gak berani. Bisa mengerti maksud saya? Hari ini, buat komitmen hari ini, aku akan cari Tuhan. Saya ngomong sama teman saya, dia gak 68 sih, umurnya 50-an waktu itu. Saya beritahu sama dia bahwa saya sebenarnya tidak lebih dipakai dari Anda. Cuman saya mulai lebih dini dan jalan lebih konsisten. Saudara tahu gak, semua Anda bisa jadi konglomerat, tahu gak? Kalau Anda diizinkan Tuhan hidup 300 tahun. Gaji 2 juta per bulan gak apa-apa. 300 tahun. Coba berapa Anda punya? Semua kan pada Tuhan waktunya. Dengan kata lain, kalau 1 harinya Tuhan itu adalah 1000 tahun di bumi. Kalau Anda masuk dalam waktu ilahi, berkat 1000 tahun, bisa nggak Tuhan mengepaknya dan memberikan kepada kita dalam 1 hari? Saya ajak Anda untuk berpikir sekarang, matematika Allah. Kalau 1 hari kata Mazmur sama 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Tuhan juga bisa berkat 1000 tahun itu, kasih karunia 1000 tahun dipak sama Tuhan. Kasihkan 1 hari hanya karena Anda ditemukan di dalam hadiratnya. Amin. Karena itu jangan remehkan hadirat Allah. Setiap hari saya masuk hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan aku bukan serakah. Jangan pernah masuk hadirat Allah dan berkata, aku mau ini, aku mau itu, aku mau harta. Jangan serakah. Tuhan lebih dari itu. Kita masuk hadiratnya harusnya dengan pengharapan. Ya Tuhan, yang begitu-begitu itu terserah Tuhan. Tapi aku masuk ke hadirat-Mu. Aku percaya ini tidak sia-sia. Siapa yang menghampiri Tuhan harus percaya Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada barang siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan saya tahu upah itu tidak lain adalah hidupku dituntun jalan di dalam waktunya. Selalu bertemu dengan orang yang tepat, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan tugas dari Tuhan yang tepat. Amin. Maukah Anda hidup sebagai orang Kristen seperti itu? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.